Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan yaitu pembahasan At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karangan Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Masih di bab yang pertama, yaitu keutamaan pembaca Al-Quran dan penghafal Al-Quran. Pemirsa dimanapun berada, kita akan lanjutkan yaitu episode yang kemarin, yaitu tentang bab pertama. Ada dua hal yang diperbolehkan irih dalam hal yaitu tentang laki-laki yang mahir membaca Al-Quran, yang paham Al-Quran, namun dia mengamalkan Al-Quran siang dan malam. Dan yang kedua yaitu orang yang diberikan harta, namun harta itu diinfakkan, bahkan diberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka iri yang tersebut diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fitnatain, ya, rajulun atahu Allahu mala fasallatahu ala halakatihi fil haq. Jadi tiada rasa iri yang dibenarkan kecuali dalam dua hal. Ya, ini hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Yang kemarin itu diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Dalam hadis ini dijelaskan fasallatahu ala halakatihi fi haq. Bahwasanya iri terhadap orang yang dikaruniai oleh Allah harta, kemudian Allah memberinya kemampuan untuk menggunakan dalam hal kebenaran. Selanjutnya warajulun atahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Bahwasanya rasa iri terhadap orang yang dikaruniai hikmah oleh Allah, kemudian ia menggunakan untuk memutuskan perkara, juga mengajarkannya. Nah, ini dua hal yang berbeda yang diriwayatkan oleh Imam Abdullah bin Mas'ud, yaitu dari Abdullah bin Mas'ud. Bahwasannya yang pertama, rasa iri terhadap orang yang dikaruniai Allah harta, kemudian memberikan kemampuan untuknya dalam hal kebenaran. Iri yang kedua diperbolehkan yaitu ketika ada orang diberikan hikmah oleh Allah, kemudian ia menggunakannya untuk memutuskan perkara dan mengajarkannya. Pemirsa dimanapun berada, selanjutnya diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfam min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu
alif lam harfun, bal alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Barang siapa mengqara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitabullah, falahu hasanah, maka Allah akan memberikan satu kebaikan pada diri orang tersebut. Wal hasanu bi asyri amthaliha, bukan hanya itu. Jadi di setiap satu kebaikan yang Allah berikan itu mengandung 10 kali lipat, akan dikali lipatkan dengan 10 kali lipat. Subhanallah. Artinya ketika kita membaca Al-Quran, Allah berikan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu bi asyri amsalihah, dikali lipat 10 kali lipat. Maka Rasulullah mengatakan, la aqulu alif lam min harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tidak. Jadi alif lam mim itu bukan satu huruf. Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya, bal alifun harfun, akan tetapi alif lam mim itu dikatakan bal alifun harfun. Alif satu huruf, walamun harfun, lam satu huruf, wa mimun harfun, dan mim satu huruf. Jadi alif lam mim itu terdiri dari 3 huruf. Ketika 3 huruf kita baca alif lam mim, maka jumlahnya pahala yang kita dapatkan 3 kebaikan. 3 kebaikan dikali 10 kali lipat. Jumlahnya berarti 30 kali lipat kebaikan. Luar biasa. Hari ini kita ketika membaca Al-Quran dengan kalimat alif lam mim saja di dalam Al-Quran, kita sudah mendapatkan pahala 3 kebaikan dikali 10 kali lipat. Artinya 30 kali lipat kebaikan yang kita dapatkan hanya membaca alif lam mim. Luar biasa keutamaan dari membaca Al-Quran. Maka dari itu, pemirsa dimanapun berada, ketika kita ingin banyak mencari pahala, maka bacalah Al-Quran. Karena di dalam bacaan Al-Quran mengandung yaitu unsur-unsur kebaikan. Bukan hanya unsur kebaikan, tapi pahala yang berlipat-lipat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Bayangkan saja, kita hari ini membaca alif lam mim, 3 kebaikan dikali 10 kali lipat, 30 kali lipat kebaikan yang diberikan Allah kepada kita. Bagaimana ketika kita membaca satu hari itu minimal 1 lembar. Bukan hanya 1 lembar. Bahkan ada yang membaca setengah juz. Bukan hanya setengah juz. Ada yang membaca 1 juz. Dikalikan saja pahala setiap hurufnya 1 kebaikan dikali 10 kali lipat. Berapa pahala yang kita dapatkan perharinya. Maka dari itu, mari kita berlomba-lomba untuk senantiasa membaca Al-Quran. Tidak ada ruginya. Ketika kita baca Al-Quran, bukan hanya sekedar kita mendapat pahala yang berlipat-lipat yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita,
Al-Quran nanti ini akan memberi syafaat kepada kita di akhirat. Sesuai dengan janji Allah di hadis yang kemarin, episode kemarin kita baca. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bukan hanya pahala yang berlipat kita dapatkan, tapi sebagai syafaat bagi yang membacanya. Ayo, daripada kita membaca atau menonton yang tidak bermanfaat hari ini, kita buka Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita buat schedule perharinya, yaitu setengah juz kah, 1 juz kah, agar kita apa? Agar kita memperoleh kebaikan yang sangat banyak yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya kebaikan, tapi pahala yang berlipat ganda, serta insya Allah kita akan mendapat syafaat di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian penyampaian tentang adab membaca Al-Quran dan keutamaan Al-Quran dan penghafal di kitab At-Tibyan fi Hamalatil Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjut di episode yang selanjutnya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.